kelompok 10 menggunakan model pembelajaran flip classroom, sehingga guru akan memberikan materi sebelum pertemuan diadakan. Jadi guru akan memberikan sebuah materi baik berupa video ataupun buku dan bahan ajar. Nah, nanti di situ murid ataupun siswa akan diminta belajar secara mandiri menggunakan waktu luang mereka. Diharapkan sebelum mengikuti pelajaran ini mereka sudah punya bekal akan topik bahasan yang akan diutarakan pada pertemuan yang akan datang. Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti pembelajaran. Anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah, Bu. Semua ya. Kalau sudah, marilah kita memulai pembelajaran kali ini. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Iva dipimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi dan pengecekan seragam terlebih dahulu ya. Ridwan, Hadir, Bu. Iva, Hadir, Bu. Paul. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Apa ada yang belum Ibu panggil? Sudah semuanya, Sudah semua, Bu. Baiklah, kalau begitu, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau tahu nih, seberapa semangat anak-anak Ibu hari ini? Semangat pagi? Pagi. Pagi. Wah, Bisa. semangat semua ya. Sudah sarapan semua tadi ya sepertinya ini? Sudah, Ya, Bu. Semuanya semangat seperti ini sampai nanti harus tetap semangat ya. Oke, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Nah, kalau begitu, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap kan? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oh ya, anak-anak sudah menonton video yang Ibu kasih kemarin? Sudah, Bu. Sudah. Materinya juga sudah dipelajari belum? Sudah. Sudah, Bu. Bagus, tapi sebelum kita melihat dan mempelajari materi hari ini, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator terlebih dahulu. Nah, untuk KD yang pertama itu KD 3.12 menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Indikatornya 3.12.2 menentukan ukuran sudut bangun datar dengan busur derajat. Indikator yang KD yang kedua adalah KD 4.12 yaitu mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Indikatornya 4.12.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengukuran sudut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu untuk menggunakan busur derajat dalam berdiskusi dan kerja kelompok. Siswa dapat menentukan ukuran sudut bangun datar dengan benar. Yang kedua, dengan menggunakan busur derajat dalam berdiskusi dan kerja kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengukuran sudut dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, sekarang kita menyimak kembali video yang sudah Ibu kirimkan beberapa hari yang lalu. Baik, Bu. Baik, Bu.
Tahukah kalian apa itu sudut? Coba kalian perhatikan pada gambar di atas. Nah, di gambar di atas itu ada sebuah meja. Coba kalian lihat arah panah yang berwarna merah. Yang ditunjukkan pada arah panah yang berwarna merah itu adalah bagian antara kaki meja dan alas meja. Kaki meja dan alas meja itu yang bertemu akan membentuk sudut. Nah, jadi ketika kalian melihat ada benda yang membentuk seperti pertemuan antara kaki meja dan alas meja itu bisa dikatakan sebagai sudut. Dari gambar meja tadi bisa kita simpulkan bahwa sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis dan berpotongan di satu titik. Tentunya mudah bukan kalian memahami bagaimana bentuk sudut dan bagaimana yang bukan berbentuk sudut. Mari kita lihat gambar A. Menurut kalian, apakah gambar A itu termasuk sudut? Ya, gambar A itu adalah termasuk sudut karena ada titik yang bertemu antara dua garis. Nah, coba kalian perhatikan lagi pada gambar B. Apakah gambar B termasuk sudut? Ya, gambar B bukan termasuk sudut karena adalah garis lengkung atau bukan garis lurus. Nah, kita lanjut pada gambar C. Pada gambar C, apakah itu termasuk sudut? Ya, gambar C juga bukan termasuk sudut karena dua garis tersebut tidak bertemu pada satu titik. Lanjut ke garis D. Ya, garis D itu termasuk sudut dan garis E juga termasuk sudut. Apakah kalian sudah paham apa itu sudut? Dan kalian juga bisa membedakan mana yang sudut dan mana yang bukan. Di dalam sudut juga terdapat beberapa bagian-bagian. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar. Ke bagian yang pertama, yaitu ada pada garis yang bertemu, dua garis yang bertemu yang akan membentuk sudut bisa kita sebut dengan kaki sudut. Nah, sedangkan titik pada pertemuan antara dua garis tersebut bisa kita sebut dengan titik sudut. Nah, sedangkan besar atau area yang terbentuk pada pertemuan dua garis tersebut itu bisa kita sebut dengan besar sudut. Setelah kalian mengetahui bagian-bagian dari sudut, tadi ada kaki sudut, titik sudut, dan besar sudut, kita akan belajar nama sudut. Sudut yang terbentuk pada gambar kita bisa sebut dengan sudut A, B, C atau sudut C, B, A, atau bisa lebih singkat lagi kita bisa sebut dengan sudut B.
posisi titik sudut pada penamaan sudut itu terletak di tengah atau berdiri sendiri. Nah, agar kalian lebih mudah untuk menulis kata sudut, kalian juga bisa menggunakan lambang sudut seperti pada kotak merah yang ada di gambar. Selain pada meja, sudut juga bisa terbentuk pada benda-benda lain yang ada di sekitar kita. Besar dari masing-masing sudut itu juga bermacam-macam. Nah, dari bermacam-macam besar sudut ini, maka dibagi-bagi menjadi beberapa jenis sudut. Nah, mari kita pelajari jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan terakhir ada sudut lurus. Yang pertama kita akan belajar tentang sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini adalah sudut yang memiliki besar sudut tepat 90 derajat. Besar sudut yang dimiliki oleh sudut siku-siku adalah 90 derajat. Contoh sudut siku-siku pada benda-benda di sekitar kita itu ada pada ujung daun pintu, ujung daun jendela, serta pada ujung sudut buku. Sudut yang kedua yaitu ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki besar sudut antara 0 sampai dengan 90 derajat. Contoh benda yang memiliki sudut lancip yaitu ada pada gantungan baju sudut yang terbentuk pada bagian bawah kandungan baju itu termasuk sudut lancip. Lalu yang kedua ada sudut pada bagian bawah kon es krim, itu juga membentuk sudut lancip. Serta pada ujung bendera segitiga yang biasa untuk bagian bawah itu juga membentuk sudut lancip. Sudut yang ketiga yaitu ada sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini adalah sudut yang memiliki besar sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Contoh sudut tumpul pada benda-benda di sekitar kita yaitu ada pada ketika laptop terbuka lebar, maka ujung laptop itu akan membentuk sudut tumpul. Contoh lain juga pada kursi malas, itu juga akan membentuk sudut tumpul pada bagian ujungnya. Sudut yang keempat yaitu sudut lurus. Nah, sudut lurus ini yaitu sudut yang memiliki besar sudut tepat 180 derajat. Baik, seperti itu tadi ya videonya. Nah, sebelum melanjutkan, apakah ada yang ditanyakan dari materi sudut tadi, anak-anak? Saya, Bu. Iya, Paul, silahkan. Jadi, kalau terdapat dua garis dan saling bertemu, terus salah satu garisnya itu tidak lurus, itu apakah bisa dikatakan sudut, Bu? Jadi, jika terdapat dua garis yang bertemu tetapi salah satu garis itu tidak lurus,
Iya, Bu. Nah, jika seperti itu belum bisa dikatakan sebagai sudut ya, karena sudut itu adalah jika kedua garis bertemu, namun kedua garis itu garis lurus, gitu ya. Baik, Bu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Paul? Atau yang lainnya boleh? Saya, Bu. Ya, Ridwan silahkan. Jadi gini, Bu. Tadi kan di dalam video ada ya bahwa sudut 180 derajat itu merupakan sudut lurus. Nah, kok Ya. bisa dikatakan sudut lurus ya, Bu? Padahal kan itu cuma garis lurus doang. Nah, ya, untuk ini tadi kan di gambar udah terlihat setiap sudut itu mempunyai titik sudut. Nah, tadi kalian juga sudah lihat itu gambarnya seperti ini ya. Nih, ada titik sudutnya. Jadi titik sudut ini adalah yang membagi kedua garis itu. Kalau ini dipisah, jadi ini ada dua garis. Jadi ini untuk menandakan sebagai sudutnya gitu ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, jadi bisa diartikan garis lurus itu adalah sudut 180 derajat. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Jadi sebenarnya sudut 180 derajat itu terbentuk dari dua garis lurus yang bertemu ataupun dari bertolak belakang bertemu di titik tengahnya ya, Bu? Iya, betul sekali. Nah, untuk contoh di kehidupan sehari-hari yang memiliki sudut 180 derajat itu misalnya permukaan yang datar. Nah, permukaan yang datar biasanya itu memiliki sudut 180 derajat. Selain permukaan yang datar, ada tongkat yang lurus, itu juga mempunyai sudut 180 derajat. Begitu ya. Ridwan, sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, sekarang jika sudah paham semua, kalian bisa berdiskusi dengan teman sebelah kalian dalam mengerjakan LKPD yang Ibu berikan ini ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, sudah selesai. Sebentar lagi, Bu. Udah, Bu. Baik, Ibu tunggu sebentar lagi ya. Baik, Bu. Sudah selesai anak-anak. Sudah, Bu. Baik, sudah semua. Jika sudah, bisa dipresentasikan. Siapa yang mau mempresentasikannya? Saya, Bu. Baik, Mbak Iva, silahkan. Yang nomor 1 itu, Bu, yang lebih besar itu adalah yang sebelah kanan. Karena sebelah kanan itu sudut siku-siku. Lalu yang besar lagi adalah sebelah kiri. Yang nomor 2 itu sebelah kiri, Bu. Kemudian yang untuk mengurutkan
Dari yang terkecil ke yang besar, pertama adalah C, kemudian B, kemudian A, kemudian D. Untuk selanjutnya, dari yang terbesar ke yang terkecil, pertama adalah B, kedua A, kemudian C, Bu. Kemudian untuk soal cerita, nomor 1, untuk sepertiga putaran yaitu 100 derajat, Bu. Untuk yang kedua, 8 bagian dari pizza itu sudutnya 45 derajat. Kemudian yang ketiga, 12 angka atau sudut dari 12 angka di jam itu adalah 30 derajat, Bu. Bu. Baiklah, sudah. Tepuk tangan dulu semuanya buat Mbak Iva karena sudah berani mempresentasikan LKPD-nya. Nah, sebelum Ibu benarkan semua, apakah tadi Mbak Iva itu udah benar semua atau ada yang ingin menyanggah? Ayo, kira-kira di mana tadi Mbak Iva salahnya? Bu. Ya, Mas Ridwan, silahkan. Nah, tadi jawaban Mbak Iva itu sebagian besar udah betul, tapi dalam yang tadi soal cerita, di bagian yang sepertiga putaran itu kurang tepat, Bu. Karena sepertiga putaran dari sudut 360 derajat itu adalah 180 derajat, Bu. Nah, iya, itu tadi yang salah ya di Mbak Iva. Benar sekali, Mas Ridwan. Beri tepuk tangan buat Mas Ridwan juga. Ya, berarti udah benar ya sekarang. Anak-anak Iya, udah Bu. tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tadi yang salah ganti kembali, dibenarkan. Sudah semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Baiklah, karena waktu sudah hampir selesai, kita tutup pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum itu, nanti Ibu akan memberikan tugas di mana kalian akan mengukur besaran sudut benda-benda yang ada di rumah kalian. Setelah selesai, kalian catat bendanya apa saja. Setelah catat, kalian bisa memberi penjelasan di benda tersebut, minimal 5 ya. Nanti berupa penjelasannya bisa berupa video atau dengan dicatat, nanti dikirimkan ke Ibu melalui WhatsApp. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, Bu. Jadi kita nanti mengukurnya itu benda-benda yang ada di rumah, kemudian diukur menggunakan sudut, menggunakan busur, kemudian dicatat dan kita presentasikan hasilnya itu dengan video ya, Bu. Ya, benar sekali. Tadi berapa yang Ibu suruh? 5. Minimal 5, Bu. Ya, Bu. Nah, iya benar. Baiklah, karena waktu sudah habis, nah Ibu tutup pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan untuk materi berikutnya. Materi berikutnya itu kita akan mempelajari mengenal bangun datar. Nah, di sini udah ada belum yang tahu mengenai bangun datar? Ya sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Tapi Nanti belum tentu paham, Bu. ya, nanti Ibu berikan video penjelasannya lagi melalui WhatsApp, kemudian dipelajari lagi dengan kalian di rumah. Kemudian pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi ya. Baik, Baik, Bu. Ya, Bu. Bu. Baik, begitu saja. Sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dan dapat dimengerti. Semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
Sama-sama, terima kasih kembali.